Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalda Dinda. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Adapun subjudul yang akan saya bahas adalah yaitu yang pertama, bentuk-bentuk latihan daya tahan tubuh. Kemudian yang kedua, latihan keseimbangan dalam bentuk senam lantai dasar. Dan yang ketiga, gerak kombinasi senam ketangkasan. Dan yang keempat, gerak dasar mengayun dalam gerak dasar ritmik sederhana tanpa alat. Dan yang kelima, gerak dasar menekuk lutut dalam aktivitas ritmik sederhana tanpa alat. Nah, yang pertama, bentuk-bentuk latihan daya tahan tubuh. Yang pertama adalah lari. Ketika Anda melakukan gerakan lari, maka jantung dan anggota tubuh Anda otomatis akan bergerak secara bersamaan. Jika Anda melakukan olahraga lari ini, maka tentu saja jantung dan sistem pernapasan Anda akan terlatih dan dapat lebih mengatur napas. Nah, lakukan latihan lari ini dengan kecepatan yang sedang dan lakukan minimal 2 kali dalam 1 minggu. Kemudian yang kedua ada yoga. Nah, yoga ini bisa meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh karena olahraga yoga sendiri memfokuskan ke pernapasan dan ketenangan jantung, maka akan membuat hati senang. Nah, jantung dan paru-paru lebih stabil. Kunci dari olahraga yang sendiri adalah kestabilan, konsentrasi, fokus, dan ketenangan. Variasi gerakan dari yoga juga sangat beragam. Kemudian ada yang ketiga, ada renang. Nah, renang memadukan sistem pernapasan dan gerakan tubuh agar seimbang. Berenang juga dapat meningkatkan fleksibilitas tubuh terutama di bagian bahu, pinggul, dan di sekitar leher. Hal ini bisa terjadi karena air memiliki resisten yang lebih tinggi daripada udara. Ketika resistansi air tinggi, maka tubuh akan memaksa untuk bekerja 2 kali lebih keras daripada di udara. Kemudian senam. Nah, senam adalah olahraga paling mudah dan paling santai untuk dilakukan. Senam juga dapat menjadi salah satu pilihan alternatif Anda untuk meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Selain itu, senam juga dapat Anda manfaatkan sebagai stretching yang kompleks agar otot di seluruh tubuh dapat bergerak aktif dan mengurangi resiko cedera. Kemudian yang kelima ada skipping atau jumping. Nah, skipping adalah latihan yang memanfaatkan alat skipping, disebut juga skipper. Lakukan olahraga skipping ini 20 lompatan dalam 6 kali set setiap harinya. Kemudian yang ketujuh ada bersepeda, yang kedelapan ada istirahat yang cukup, dan yang kedelapan ada long slow distance run atau berlari dalam kecepatan yang sedang. Kemudian yang kesembilan ada berjalan, kemudian berlari di tangga, angkat beban, dan sirkuit training. Nah, pada dasarnya latihan sirkuit training tidak jauh beda dengan latihan senam aerobik. Hanya saja tempo dari sirkuit training lebih cepat dari aerobik. Karena latihan ini merupakan kegiatan yang intens, maka latihan ini tentu dapat meningkatkan stamina tubuh dengan cepat asal dilakukan dengan rutin. Kemudian ada latihan keseimbangan dalam bentuk senam lantai dasar. Nah, berdiri dengan satu kaki digunakan bantuan kursi, dinding, ataupun pohon untuk membantu keseimbangan tubuh. Caranya, letakkan satu kaki di samping lutut kaki satunya dan membentuk sudut siku-siku. Tahan posisi ini dengan mata terbuka dan kemudian menutup perlahan. Lakukan secara bergantian dengan kaki yang satunya. Lakukan pengulangan sebanyak 4 kali. Kemudian ada leg swings. Berdiri dengan menggunakan kaki kanan, sedangkan kaki kiri dengan posisi sedikit dinaikkan 3-6 inci dari lantai. Posisi dengan berada tepat di sisi tubuh. Dengan posisi ini, ayunkan kaki ke depan, kaki kiri ke depan dan ke belakang. Dengan posisi badan tegak, tetaplah bergerak dengan mempertahankan posisi tegak tubuh. Lakukan hal yang sama dengan posisi kaki mengayun ke samping. Kemudian yang ketiga ada memutar tangan searah jarum jam. Keseimbangan dengan menggunakan posisi berdiri dengan satu kaki, tubuh lurus dan tangan diletakkan di pinggang. Gerakan sebelah tangan dan mengikuti posisi jam 12, 3, dan 9 tanpa kehilangan keseimbangan tubuh. Lakukan secara berulang dan bergantian dengan tangan yang satunya lagi. Kemudian ada yang keempat, memutar kaki searah jarum jam.
Posisi ini mengandalkan keseimbangan pada satu kaki dengan posisi tubuh sama dengan langkah 3. Hanya saja luruskan sebelah kaki ke depan dan bayangkan bahwa tubuh sebagai pusat jam. Arahkan kaki memutar setengah lingkaran seperti arah jarum jam 12, 9, dan 3 dengan terus memegangi pinggang. Lakukan hal yang sama pada sebelah kakimu. Kemudian yang kelima, keseimbangan di permukaan tidak rata. Nah, untuk latihan gerakan yang satu ini, kamu membutuhkan tempat berdiri dengan permukaan yang tidak rata, di atas tanah yang tidak rata misalnya. Lakukan latihan ini dengan memastikan kamu memiliki tempat berpegangan seperti dinding atau pohon. Ini untuk memastikan kamu tidak terjatuh saat berlatih. Nah, setelah menemukan tempat yang tepat, berdirilah dengan menggunakan satu kaki dengan posisi yang sama dengan gerakan pada langkah pertama. Kemudian yang keenam ada squat dengan satu kaki. Nah, berdiri dengan satu kaki yang membuka selebar pinggul kamu. Kemudian ambil posisi squat dengan posisi seperti setengah membungkuk, namun badan tetap tegak. Posisikan kaki kiri kamu di depan dengan setengah melayang. Posisikan tangan kamu lurus ke depan untuk membantu menjaga keseimbangan saat kembali ke posisi berdiri normal. Lakukan dengan perlahan. Kemudian subjudul yang ketiga yaitu gerak kombinasi senam ketangkasan. Yang pertama ada loncat kangkang. Nah, loncat kangkang atau straddle fall adalah gerakan meloncati suatu alat dengan cara bertumpu pada alat tersebut. Dalam kejuaraan senam, alat yang dimaksud disebut dengan kuda-kuda lompat atau vaulting horse. Nah, pelaksanaan gerakan loncat kangkang ini dapat dibagi dalam beberapa tahap, yaitu awalan, tolakan, layangan, dan pendaratan. Cara melakukannya adalah yang pertama awalan. Nah, lakukan beberapa langkah awalan, kemudian tolakan. Tolakan kaki dengan kuat, kemudian kedua tangan segera menumpu di atas kuda-kuda lompat. Kedua tangan dibuka selebar bahu. Kemudian yang ketiga layangan. Panggul diangkat tinggi dan kedua kaki dibuka lebar ke samping pada saat melayang di atas kuda-kuda lompat. Luruskan badan, kedua kaki dirapatkan sesaat sebelum mendarat. Kemudian pendaratan. Lakukan pendaratan dengan kedua kaki dan lutut mengeper dan pertahankan keseimbangan. Kemudian berguling ke depan atau forward roll. Latihan gerak berguling ke depan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu mula-mula berdiri di depan matras, letakkan telapak tangan di atas matras, tekuklah kepala hingga ke dagu, kemudian tekuklah tangan sampai bahu menyentuh matras. Lalu bergulinglah ke depan dengan posisi akhir jongkok sempurna. Lakukanlah secara berulang. Kemudian subjudul yang keempat yaitu gerak dasar mengayun dalam gerak dasar ritmik sederhana tanpa alat. Nah, gerak ritmik merupakan gerakan yang dilakukan dengan diiringi musik. Gerak ritmik memadukan gerak langkah kaki dan ayunan tangan. Tentunya gerakan ritmik yang dilakukan sebisa mungkin mengikuti atau sesuai dengan alunan musik yang digunakan. Dalam gerak ritmik, keindahan dan keserasian gerak merupakan hal utama dan sangat penting. Gerak ritmik memadukan gerakan langkah kaki serta ayunan lengan. Gerak ritmik sederhana dapat dilakukan sesuai irama, melalui musik atau tanpa musik, melalui ketukan. Gerak langkah kaki dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud. Ada 3 jenis gerak langkah kaki yang biasanya diterapkan dalam senam ritmik, yaitu yang pertama gerak jalan di tempat. Gerak langkah kaki ini dilakukan dengan mengangkat kedua kaki secara bergantian. Salah satu lutut kaki ditekuk ke atas sehingga membentuk sudut 90 derajat. Kemudian gerak memindahkan kaki ke depan dan ke belakang. Gerak langkah ini dilakukan dengan memindahkan kedua kaki ke depan dan belakang serta ke samping kanan dan kiri secara bergantian. Ketika memindahkan kaki, tumpuan berat badan akan berpindah. Contohnya ketika salah satu kaki dimajukan ke depan, maka tumpuan berat badan berada di kaki depan. Gerak melangkahkan kaki sebanyak 2 kali. Gerak langkah ini hampir serupa dengan gerakan sebelumnya. Perbedaannya, gerakan ini dilakukan dengan menggerakkan langkah kaki ke samping, kanan dan kiri sebanyak 2 kali.
Cara melakukannya adalah dengan cara merapatkan kedua kaki lalu menggeser kedua kaki ke samping kanan. Gerakan ini diakhiri dengan merapatkan kembali kedua kaki. Kemudian gerak ayunan lengan. Selain gerakan langkah kaki, gerak ritmik juga memiliki gerak ayunan lengan. Dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, ada 2 gerakan ayunan lengan dalam gerak ritmik, yaitu yang pertama mengayunkan tangan ke atas dan samping. Gerakan ini dilakukan dengan mengayun tangan ke atas sebanyak 2 kali. Gerakan ini dilakukan bergantian antara tangan kanan dan kiri. Setelah mengayunkan tangan ke atas, ayunkan tangan ke samping ke samping kanan dan kiri secara bergantian. Gerakan ini dilakukan secara bergantian antara tangan kanan serta kiri. Kemudian mengayunkan 2 tangan ke atas dan samping gerakan ini ke samping. Gerakan ini merupakan dengan gerakan tangan sebelumnya. Hanya saja gerakan ini dilakukan langsung dengan menggunakan 2 tangan. Kemudian gerak dasar menekuk. Nah, lutut dalam aktivitas ritmik sederhana tanpa alat. Selain gerakan mengayun lengan dan mengayun kaki, gerakan menekuk lutut adalah salah satu dasar gerakan dalam gerak ritmik. Ada bermacam-macam gerakan menekuk lutut, diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, gerak menekuk lutut kanan dan kiri ke belakang. Sebelum melakukan gerakan ini, sebaiknya lakukan dahulu pemanasan, misalnya lari di tempat. Tujuannya agar persendian lutut lentur dan tidak kaku. Setelah melakukan gerakan pemanasan, lakukan gerakan badan berdiri tegak. Tarik kaki kanan ke belakang dengan lutut ditekuk hingga punggung kaki menyentuh pinggul. Pegang kaki dengan tangan kanan, tahan beberapa saat, kemudian ganti dengan kaki yang lain dengan posisi yang sama. Kemudian menekuk lutut kanan dan kiri ke depan bergantian. Gerak lanjutan dari menekuk lutut ditahan di belakang adalah gerak menekuk lutut kanan dan kiri ke depan bergantian. Dilakukan dengan cara badan berdiri tegak, pandangan lurus ke depan. Kedua tangan direntangkan ke samping, angkatlah kaki kiri dan kanan bergantian. Ketika kaki sedang diangkat, lutut ditekuk ke depan. Lakukanlah dengan hitungan 1 mengangkat dan menekuk lutut kanan ke depan. Hitungan 2 mengangkat dan menekuk kaki kiri ke depan. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi pertama yang saya bahas yaitu berbagai gerak mengayun lengan dan menekuk lutut dalam senam irama tanpa menggunakan musik. Oke, yang pertama yaitu gerak dasar mengayun kedua lengan ke samping badan. Yang pertama, gerakan lengan diayun ke samping kiri dan kanan setinggi pinggul, seperti ini. Ke samping kiri dan kanan setinggi pinggul, kiri dan kanan. Kemudian gerak dasar mengangkat menekuk lutut. Pertama, sikap badan berdiri tegak, kaki rapat, kedua lengan di pinggang. Hitungan 1 jongkok. Hitungan 1 yaitu jongkok, tumpuan kaki pada ujung jari kaki, seperti ini. Jongkok kemudian berdiri. Nah, setelah itu lakukan secara berulang-ulang. Kemudian yang ketiga, gerak dasar lompat di tempat sambil mengayun lengan. Yang pertama yaitu lengan diayun ke arah kiri, seperti ini, ke arah kiri atas. Maka kaki kanan melompat ke kiri seperti ini. Kemudian lakukan gerakan kebalikannya. Tangan kanan, lengan kanan diayun ke arah kanan, kemudian kaki kiri diayun ke arah kanan. Nah, seperti itu. Bagian keempat, gerak dasar lengan saling rentang sambil menekuk lutut. Yang pertama lutut kaki kanan diangkat tinggi, seperti ini. Kemudian lutut dibengkokkan seperti ini. Kemudian badan membulat ke depan dan kepala tunduk seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk pada materi kebersihan pakaian. Nah, pakaian berguna untuk melindungi tubuh kita dari udara dingin, panas matahari, kotoran, serta debu. Maka dari itu kebersihan pakaian harus kita perhatikan. Nah, berikut
Syarat pakaian yang memenuhi kesehatan antara lain tidak merusak kulit, tidak terlalu sempit, dan mudah dicuci dan mudah dirapikan. Nah, selanjutnya cara menjaga kebersihan pakaian. Pakaian sehabis dipakai sebaiknya dicuci. Yang kedua, jangan menaruh pakaian yang sudah dipakai ke dalam lemari. Jika perlu, gantungkan pakaian yang sudah dipakai di luar kamar. Ketiga, sediakan tempat khusus untuk baju, sepatu, topi, dan lain-lain. Keempat, kosongkan saku-saku pada baju atau celana. Yang kelima, pakaian yang disimpan dalam lemari selalu bersih dan kering. Oke, selanjutnya kita masuk pada materi kebutuhan tidur dan istirahat. Yang pertama, hal-hal yang terjadi selama tidur, yaitu menghilangkan zat-zat yang tidak diperlukan lagi, yang tertimbun di dalam tubuh. Yang kedua, memperbaiki bagian-bagian tubuh yang usang dan rusak. Yang ketiga, menghentikan aktivitas-aktivitas yang tidak utama, seperti gerak tubuh, berpikir, dan lain-lain. Yang keempat, selama tidur, aktivitas saraf dan jiwa berkurang karena aliran darah ke otak berkurang. Kemudian lamanya tidur adalah 8 jam. Yaitu hal-hal yang mengakibatkan gangguan tidur. Yang pertama yaitu suara-suara yang keras, kemudian yang kedua cahaya lampu yang terlalu terang, yang ketiga pikiran yang tidak tenang, yang keempat kerja fisik atau kerja pikiran yang terlalu keras, yang kelima perut kosong atau terlalu kenyang. Yang ketiga, pertolongan bagi orang yang susah tidur. Yang pertama yaitu mandi dengan air hangat sebelum tidur, kemudian makan makanan yang banyak mengandung vitamin, garam, mineral, seperti buah-buahan atau sayur-sayuran. Kemudian yang ketiga, melakukan olahraga yang teratur, dan yang keempat, selekas mungkin menyelesaikan dalam suatu persoalan hidup. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada materi kombinasi gerak jalan, lari, dan melompat. Yang pertama yaitu gerak jalan. Yang pertama, sikap awal dasar berdiri tegak dan pandangan ke depan ya anak-anak. Kemudian kedua tangan dikepalkan ke samping badan. Kemudian berjalanlah seperti biasa dengan lengan diayun di samping. Kemudian setelah mendekati batas untuk berlari, maka gerakan langkah dipercepat. Nah, yang kedua gerakan lari. Perpindahan dari gerak jalan ke gerak berlari harus dilakukan secara perlahan. Yang pertama yaitu badan sedikit dicondongkan, ayunan kaki lebih tinggi, dan gerak kaki dipercepat. Siapkan kaki terkuat sebelum melewati jarak berlari. Kemudian gerak meloncat. Ketika habis batas lari, kemudian kedua kaki ditolakkan ke lantai. Nah, yang kedua, ketika badan terdorong di udara atau sedang melayang, posisi kaki sedikit ditarik dengan menekuk lutut. Kemudian yang ketiga, sebelum mendapat kembalikan posisi kaki mendarat dengan kedua kaki. Mungkin itu saja materi yang saya bawakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya adalah senam ketangkasan. Dapatkah kalian melakukan gerakan meloncat dan melompat? Bisa ya? Nah, gerakan tersebut merupakan gerak dasar senam ketangkasan. Senam ketangkasan membuat tubuh kita menjadi sehat. Senam ketangkasan dapat menguatkan otot-otot tubuh kita. Senam ketangkasan ada yang menggunakan alat dan ada juga yang tidak menggunakan alat. Gerakan meloncat adalah salah satu gerak senam ketangkasan. Pada pelajaran kali ini, kita akan mempelajari rangkaian senam ketangkasan yang berguna untuk tubuh kita. Pernahkah kamu mencoba memetik buah mangga yang ada tepat di atas kepala kamu? Tetapi, kamu tidak dapat menjangkau buah mangga tersebut. Bagaimana ya caranya untuk menjangkau buah mangga tersebut? Nah, kalian pasti akan melompat-lompat agar bisa meraih buah mangga tersebut. Tahukah kalian bahwa melompat termasuk gerak senam ketangkasan? Oke, melompat-lompat di tempat. Pada gerakan melompat-lompat di tempat, diawali dengan posisi badan berdiri tegak dan kedua kaki agak dibuka. Kedua tangan ditekuk di samping badan, tangan mengepal, kepala tegak, dan pandangan lurus ke depan. Agar kalian mudah melakukannya, maka perhatikanlah langkah-langkah berikut ini. Yang pertama,
sikap badan berdiri tegak, lalu melompat-lompat di tempat. Kedua kaki melompat bersama-sama dengan pandangan lurus ke depan. Ketika mendarat di tanah, kakinya mengeper. Lakukan gerakan dalam 2 kali 4 hitungan. Yang kedua, berlari kemudian melompat. Nah, gerakan ini adalah perpaduan antara gerakan berlari dan melompat. Dimulai dengan berlari kemudian melakukan lompatan. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, badan berdiri tegak sambil bersiap untuk berlari. Larilah ke depan beberapa langkah dan melompat. Kemudian, kedua tangan ditekuk ke depan ketika melompat. Ketika mendarat, gunakan kedua kaki sebagai tumpuan. Kemudian yang ketiga, gerakan berputar di udara. Pada gerakan berputar di udara, yang paling penting diperhatikan adalah sikap badan ketika sedang melompat dan ketika melakukan pendaratan. Pada gerakan ini, terdapat gerakan mengubah posisi badan pada saat melompat atau berputar. Adapun langkah-langkah gerakannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdiri dengan kedua ujung kaki. Yang kedua, meloncat-loncat di tempat 3 kali. Kemudian pada loncatan ketiga, loncatlah setinggi-tingginya. Nah, selanjutnya putarkan badan ke arah sebaliknya. Ulangi latihan ini dan berputar lagi menghadap ke arah semula. Baik, itu tadi penjelasan tentang senam ketangkasan dengan tidak menggunakan alat. Nah, sekarang kita masuk pada materi senam ketangkasan dengan menggunakan alat. Oke, senam ketangkasan dengan menggunakan alat merupakan latihan lanjutan dari senam ketangkasan sebelumnya. Adapun perbedaannya adalah diperlukan beberapa alat senam sederhana agar membuat latihan menjadi lebih menyenangkan. Latihan senam ketangkasan menggunakan alat ada beberapa macam. Nah, yang pertama, ada berjalan dengan tempurung kelapa yang diberi tali. Latihan senam ini adalah melakukan latihan berjalan dengan menggunakan tempurung kelapa yang diberi tali. Oleh sebab itu, sebelum melakukan latihan, persiapkanlah tempurung kelapa yang di tengahnya sudah dilubangi atau dimasukkan atau diikatkan tali. Oke, berikut cara melakukannya. Yang pertama, peganglah kedua ujung tali masing-masing tangan kanan dan kiri. Jepit tali pada tempurung kelapa tadi dengan menggunakan jempol kaki. Kemudian langkahkan kaki satu persatu dengan menginjak tempurung kelapa tersebut. Mula-mula melangkah perlahan-lahan, kemudian lebih cepat lagi. Lakukan latihan ini dalam bentuk perlombaan dengan teman-teman. Selanjutnya kita melakukan perlombaan, kalian harus hati-hati agar tidak terjadi cedera. Yang terakhir, kalian harus melakukannya dengan sportif. Tidak boleh curang ya. Oke, kemudian ada meloncat dan melompat tali. Pada gerakan ini, kamu akan melakukan loncatan dan lompatan melewati tali. Latihan ini bisa kamu lakukan secara perorangan maupun berpasangan. Untuk melakukan latihan meloncat dan melompat tali, baik perorangan maupun berpasangan, ikutilah langkah-langkahnya berikut ini. Yang pertama, meloncat dan melompat tali perorangan. Langkah-langkahnya yaitu putarlah tali dari belakang ke atas, depan ke bawah, ke belakang, dan seterusnya. Kemudian meloncatlah ketika tali hendak menyentuh kaki. Yang selanjutnya, lakukan sampai kamu dapat melakukannya dengan benar. Cobalah tali diputar ke arah belakang atau sebaliknya. Pasti ada yang sudah pernah melakukannya. Oke, selanjutnya meloncat dan melompat tali beregu. Langkah-langkahnya adalah 2 orang teman memegang ujung tali, teman yang lain berbaris di samping, kemudian tali diputar pelan-pelan. Satu persatu mencoba masuk ke dalam putaran tali. Cobalah dengan 2 atau 3 teman melompat bersama-sama. Oke, selanjutnya yang ketiga ada melompat-lompat melewati simpai atau gelang rotan atau ban sepeda bekas. Sebelum melakukan latihan ini, kamu harus mempersiapkan beberapa gelang dari rotan yang agak besar. Kamu dapat juga menggunakan ban bekas.
Adapun cara melakukannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, susunlah gelang rotan atau ban berjajar ke depan. Satu persatu dari kalian melompat-lompat melewati rintangan gelang atau rotan atau ban. Kemudian lompatan menggunakan salah satu kaki. 5 buah gelang dilewati dengan kaki kanan, lalu 5 buah gelang berikutnya dilewati dengan kaki kiri. Demikian seterusnya secara bergantian sampai semua ban atau gelang dilewati. Oke, itu saja untuk materi senam ketangkasan. Sekarang kita lanjut pada materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya adalah gerak ritmik. Apakah kamu suka mendengarkan musik? Ketika mendengarkan musik, seringkali badan kita bergerak mengikuti iramanya ya. Gerak yang kita lakukan mengikuti irama disebut dengan gerak ritmik. Nah, gerak ritmik bertujuan untuk melatih keserasian gerak. Pernahkah kamu melakukan gerak ritmik? Pernah ya? Oke, nah gerak ritmik terbagi menjadi 2, yaitu gerak lokomotor secara individual dengan atau tanpa musik, kemudian gerak lokomotor secara beregu dengan atau tanpa musik. Oke, kita lanjut ke materinya. Gerak ritmik adalah perpaduan atau kombinasi antara gerak kaki, tangan, dan kepala diiringi alunan musik atau hitungan. Oke, selanjutnya gerak ritmik tunggal. Nah, pada pelajaran kali ini kita akan lebih jauh lagi membahas tentang gerak ritmik serta berbagai latihan-latihan di dalamnya. Gerak ritmik yang dilakukan seorang diri dengan menggunakan musik pengiring ataupun tanpa musik. Yang pertama ada gerak jalan ke depan dengan irama. Nah, lakukan gerak berjalan dengan irama. Perhatikan ketentuan-ketentuan berikut ini. Yang pertama, hitungan 1 jatuh pada langkah kaki kiri. Hitungan 2 jatuh pada hitungan kaki kanan. Lakukan gerakan jalan ini dengan menempuh jarak sekitar 15-20 meter. Lakukan langkah secara teratur dengan hitungan 1-2. Kemudian lari di tempat mengangkat lutut. Pada gerakan ini, gerakan yang dilakukan ditekankan pada gerakan langkah dan ayunan kaki. Lakukan gerakan ini dengan menggunakan petunjuk-petunjuk berikut ini. Yang pertama, badan berdiri tegak. Kemudian pandangan lurus ke depan. Tangan dikepalkan di samping pinggang. Kemudian hitungan ke-1 mengangkat kaki kiri dan hitungan kedua mengangkat kaki kanan. Kaki yang diangkat lututnya harus datar atau sejajar dengan pinggang. Kemudian lakukan secara bergantian. Oke, sekarang kita masuk pada gerakan ritmik ganda. Pada gerakan ritmik ganda tidak banyak perubahan variasi gerakan langkah. Hanya saja langkah-langkah yang dilakukan secara beregu. Tujuan dari gerakan ini adalah untuk melatih keserasian gerak dan kekompakan regu. Untuk latihan ini dapat dilakukan dengan musik pengiring atau tanpa musik pengiring, tetapi akan lebih menyenangkan bila dilakukan dengan diiringi musik. Untuk latihan ini ada beberapa gerakan yang dapat kita lakukan. Yang pertama ada gerakan lopas. Lopas adalah gerakan langkah seperti biasa namun dilakukan secara tertib dan beraturan. Untuk melakukan latihan ini, ikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, sikap persiapan. Langkah-langkahnya adalah badan berdiri tegak, pandangan lurus ke depan, kedua kaki lurus dan dirapatkan. Kemudian gerakannya, hitungan ke-1, langkahkan kaki kiri ke depan. Tunjukkan tumit di depan telapak kaki kanan. Hitungan kedua, ganti langkah kaki ketika melakukan langkah, lutut harus mengeper, kemudian tumit dijatuhkan. Kemudian seluruh tubuh harus dalam keadaan rileks, tidak boleh kaku dalam sikap yang wajar. Kemudian ada gerak beach track pass. Pernah mendengar istilah ini sebelumnya? Nah, beach track pass adalah salah satu gerakan langkah dengan jarak langkah yang rapat. Untuk melakukan gerakan ini, lakukanlah langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, sikap persiapan. Langkah-langkahnya adalah berdiri tegak, pandangan lurus ke depan,
lengan di samping badan, berjalanlah dengan melangkahkan kaki kanan terlebih dahulu. Kemudian gerakannya, hitungan ke-1, langkahkan kaki kiri selangkah ke depan. Hitungan kedua, langkah-langkahnya adalah langkahkan kaki kanan selangkah dan letakkan telapak kaki kanan sejajar dengan telapak kaki kiri. Selanjutnya, kaki kanan melangkah, kaki rapat mengeper irama latihan menggunakan 3/4 dan 4/4 ketukan. Oke, itulah tadi materi senam ketangkasan dan gerak ritmik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan tentang renang gaya dada. Dan sebelum kita mulai, kita harus membaca doa dulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman. Doa selesai. Oke anak-anak, sebelum masuk pada pembelajarannya, yaitu kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah kalian mampu nanti menjelaskan renang gaya dada dengan koordinasi yang baik. Kemudian yang kedua adalah mendeskripsikan gerakan meluncur kaki, posisi tubuh dan lengan sebagai gerakan dasar renang gaya dada. Yang ketiga adalah mendeskripsikan teknik pengambilan nafas dalam renang gaya dada. Yang keempat adalah mempraktikkan renang gaya dada dengan koordinasi yang baik. Yang kelima adalah mempraktekkan gerakan meluncur kaki posisi tubuh dengan lengan sebagai gerakan dasar renang gaya dada. Dan yang keenam adalah melakukan teknik pengambilan nafas dalam renang gaya dada. Dan yang terakhir adalah kalian mampu mengetahui lingkungan sekolah kalian. Terima kasih. Sekarang kita akan lanjut pada materi selanjutnya. Simak videonya baik-baik ya anak-anak. Yang pertama adalah gerakan meluncur. Gerakan ini diawali dengan posisi berdiri di kolam dengan ketinggian air setinggi dada. Salah satu kaki ditekuk dengan bertumpu pada dinding kolam, kedua lengan diangkat ke atas, kemudian lurus ke depan. Masukkan kepala ke air dengan kaki tetap bertumpu pada dinding kolam. Tolakkan kaki dari dinding kolam dengan kuat. Langkah ini bertujuan agar gerakan meluncur sempurna. Lakukan gerakan meluncur dengan posisi tangan dan kaki lurus sejajar. Yang kedua adalah gerakan kaki. Luruskan tungkai dengan jari-jari kaki merapat. Selanjutnya, tekuk lutut dan kaki, buka kaki dengan posisi tetap bertekuk dan putar jari-jari kaki keluar. Kemudian, buka kedua kaki selebar mungkin dengan dorongan yang kuat. Selanjutnya, rapatkan kembali kedua tungkai dan luruskan seperti semula. Lakukan gerakan tersebut secara berulang-ulang. Yang ketiga adalah posisi tubuh. Awalnya, ambil posisi telungkup menghadap permukaan air, posisi tubuh mengapung. Kedua lengan diluruskan ke depan, telapak tangan dijalurkan ke depan. Kemudian kedua tungkai diluruskan ke belakang. Pertahankan posisi badan tetap seimbang dan di permukaan air. Yang keempat adalah gerakan lengan. Luruskan kedua tangan dan jalurkan ke atas kepala dengan posisi jari-jari merapat. Selanjutnya, buka tangan ke samping dengan posisi telapak tangan menghadap ke luar. Selanjutnya, tekuk siku dan tarik tangan ke samping selebar bahu atau setengah lingkaran kira-kira 90 derajat sambil mendorong air. Kemudian, ayunkan tangan dengan kuat saat mendorong air. Dan selanjutnya, tekuk tangan ke bawah dada, posisi telapak tangan berhadapan ke dalam. Jalurkan tangan ke atas kepala dengan posisi ibu jari di atas seperti posisi semula. Yang kelima adalah pengambilan nafas. Ambil nafas dengan mulut dan masukkan muka ke air. Pandangan mengarah ke dasar kolam, buang nafas melalui hidung sedikit dari mulut. Kemudian, angkat kepala hingga permukaan air, ambil kembali nafas melalui mulut, kemudian masukkan kepala ke air. Udara dikeluarkan saat berada di dalam air dan lakukan gerakan ini secara berulang-ulang. Yang keenam adalah kombinasi gerakan renang gaya dada. Lakukan kombinasi gerakan meluncur dan gerakan kaki ke atas dan bawah secara berirama.
Setelah gerakan meluncur melambat, gerakan lengan dengan membuka tangan keluar. Posisi ibu jari di bawah, terapkan gerakan lengan dan kaki. Kemudian dorong air menggunakan kedua tangan dengan kuat. Angkat kepala ke permukaan air dan ambil nafas melalui mulut. Tekuk kaki dari lutut dan lakukan gerakan menendang ke samping, kemudian luruskan ke belakang. Lengan ditarik selebar bahu atau setengah lingkaran, kira-kira 90 derajat. Masukkan kepala ke air, kombinasikan gerakan kaki dan lengan dengan menekuk tangan ke bawah dada. Posisi telapak tangan menghadap ke dalam. Kombinasikan gerakan kaki dan lengan, rapatkan kedua pangkal paha dan luruskan. Dorong tangan ke depan, posisi telapak tangan berhadapan. Luruskan tungkai dan lengan seperti gerakan meluncur. Oke, selanjutnya adalah lingkungan sekolah. Sebelum kita masuk pada materi jalan-jalan di lingkungan sekolah, Ibu Guru akan menjelaskan dulu pengertian dari lingkungan sekolah. Jadi lingkungan sekolah adalah jumlah semua benda hidup dan mati serta seluruh kondisi yang ada di dalam lembaga pendidikan formal yang secara sistematis melaksanakan program pendidikan dan membantu siswa mengembangkan potensinya. Oke, sekarang kita masuk pada materi jalan-jalan di lingkungan sekolah. Ketika kita jalan-jalan di lingkungan sekolah, itu sangat banyak sekali manfaatnya, yaitu kita bisa mendapatkan teman, kemudian bisa berinteraksi di lingkungan sekolah, kemudian olahraga juga. Ketika kita jalan-jalan, itu salah satunya adalah kita berolahraga. Nah, dalam sekolah, lingkungan sekolah itu tentunya ada ruang kelas, ruang perpustakaan, dan ruangan guru, ada kantin, dan sebagainya. Nah, baik, itulah tadi terkait dengan video penjelasan mengenai renang gaya dada dan lingkungan sekolah, yaitu pada pembahasan jalan-jalan di lingkungan sekolah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dengan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Langsung saja penjelasannya. Tempat bermain yang aman. 1. Teduh atau tidak terlalu panas, seperti di taman bermain yang banyak pepohonan, di gedung olahraga, atau di bawah pohon yang rindang, tapi tidak membahayakan. Kedua, tidak mengganggu ketenangan orang lain. Tempat bermain harus agak jauh dari rumah orang, rumah sakit, tempat ibadah, dan lain-lain. Anak-anak suka berisik soal bermain, sedangkan orang lain butuh ketenangan. 3. Tidak terlalu jauh dari rumah atau sekolah. Tempat bermain harus tidak jauh dari rumah atau sekolah. Jauh dari rumah atau sekolah akan merepotkan diri sendiri atau orang tuamu. Bisa saja pulang kelamaan, kecelakaan, atau orang tuamu membutuhkan bantuan, sehingga tempat bermain harus dekat. Tempat yang membahayakan untuk bermain. Tempat yang tidak aman yaitu tempat yang kotor dan mudah menyakiti tubuh. Bahkan ada pula tempat yang membahayakan jiwa. Tanda-tandanya: pertama, terdapat tanaman yang membahayakan, misalnya tanaman berduri atau tanaman semak-semak duri dan pohon bambu. Tanaman buah berbuah besar seperti durian dan kelapa, serta tanaman yang mau rubuh atau patah batangnya. Kedua, terdapat binatang yang membahayakan, misalnya ular, anjing, kalajengking, lintah, dan ulat. Meskipun berbahaya, sebagian binatang tersebut ada yang dipelihara orang. Namun demikian, tempat tersebut tetaplah berbahaya. Suatu saat binatang itu bisa lepas dari kandangnya. Ketiga, sempit, ramai, ataupun pengap. Tidaklah nyaman bermain benteng atau sepak bola di lapangan sempit. Tempat ramai atau banyak orang juga akan membahayakan orang lain. Di tempat pengap juga tidak cocok untuk bermain atau berolahraga. Memerlukan lebih banyak udara segar. Keempat, di dekat jalan raya, sungai, tebing, dan tempat sampah. Tempat-tempat itu membahayakan jiwa bila digunakan untuk bermain. Di jalan raya,
Banyak kendaraan berjalan kencang. Di sungai, mungkin ada di antara anak yang bermain tidak bisa berenang. Di dekat sumur, air dan lubangnya dalam. Di tebing, seringkali longsor dan di tempat sampah kotor serta tempat kuman penyakit. Penyakit diare. Gejalanya sering BAB encer berupa kotoran, air, dan lendir. Kadang-kadang disertai muntah-muntah. Badan demam dan lemas, kemudian perut mules. Penyebabnya keracunan makanan, peradangan usus, kekurangan gizi. Akibatnya badan lemas. Apabila tidak segera ditolong, tubuh penderita akan kekurangan cairan dan zat garam yang dapat menyebabkan kematian. Tindakannya, pertama, penderita diberi minum terus, terutama setelah buang air besar. Kedua, penderita diberi larutan oralit atau larutan garam dan gula. Ketiga, penderita diberi obat diare yang dijual umum. Keempat, bila sakit berkelanjutan, penderita diperiksakan ke puskesmas atau dokter. Penyakit diare tidaklah datang begitu saja. Kamu sebenarnya bisa mencegahnya. Cara pencegahannya yang dapat kamu lakukan misalnya, tidak sembarangan buang air besar. Buanglah di kakus, WC atau peturasan. 2. Air minum selalu yang bersih dan sudah dimasak. Menghindari makanan atau jajanan yang kotor dan tidak sehat. Mencuci tangan sebelum makan. Menjaga kebersihan lingkungan. Penyakit influenza. Influenza biasanya disebut dengan pilek atau flu. Penyakit ini kadangkala disertai dengan batuk. Mari kenali ciri-cirinya. Pertama, gejalanya. Gejalanya itu seperti badan lemas atau mudah lelah, kepala dan tenggorokan sakit, tubuh di bagian persendian nyeri, demam dan sering bersin, ingus sering keluar, kadang-kadang batuk dan mual. Kedua, penyebabnya. Penyebabnya yaitu tertular dari penderita dan ketahanan tubuh yang rendah. Ketiga, akibatnya. Akibatnya yaitu badan lemas dan demam, kepala dan persendian sakit, tidak bisa beraktivitas atau belajar, berolahraga, dan bermain. Keempat, tindakannya. Penderita diberi minum asam dan gula. Penderita diberi obat pilek yang dijual umum. Bila sakit berkelanjutan, penderita diperiksakan ke puskesmas atau dokter. Influenza adalah penyakit menular. Oleh karena itu, kamu harus tahu cara pencegahannya, yaitu sebagai berikut. Tidak tidur atau bermain lama-lama bersama penderita. Mulut dan hidung ditutup ketika bersin atau batuk. Tidak meludah dan membuang ingus sembarangan. Menjaga ketahanan tubuh dengan makanan cukup dan bergizi. Menjaga tubuh agar tidak terlalu lelah. Menjaga kebersihan lingkungan. Penyakit demam berdarah. Korban meninggal dunia akibat penyakit demam berdarah sudah banyak. Penyakit ini cukup berbahaya. Mari kita kenali ciri-cirinya. Gejalanya. Gejalanya itu seperti suhu badan tinggi atau demam, bintik-bintik merah muncul di kulit, kadang mimisan atau keluar darah dari hidung, kepala pusing, sakit, kadang keringat dingin keluar. Buang air besar bercampur darah dan tubuh menjadi lemas. Penyebabnya, virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Akibatnya, badan lemas. Apabila tidak segera ditolong dapat menyebabkan kematian. Tindakannya, penderita diberi minum yang banyak, termasuk diberi larutan oraloid. Penderita diberi makanan yang lunak. Penderita segera diperiksakan ke puskesmas atau dokter. Penyakit demam berdarah baik dibilang berbahaya, oleh karena itu kamu harus tahu cara pencegahannya, yaitu sebagai berikut.
1. Mencegah bersarangnya nyamuk Aedes aegypti dengan cara menguras tempat penampungan air seperti bak mandi, gentong, tempayan, dan drum. Minimal mengurasnya 2 kali seminggu. Menutup tempat penampungan air, mengubur barang bekas seperti kaleng, botol, dan ban bekas. Kedua, melipat pakaian dan kain yang bergelantung serta menyimpannya ke dalam lemari. Ketiga, memakai obat nyamuk bakar, semprot ataupun dioles, atau bisa juga memakai kelambu ketika tidur. Keempat, memberantas nyamuk Aedes aegypti dengan pengasapan rumah, selokan, dan tempat-tempat penggenangan air melalui bantuan petugas kesehatan. Mengenal penggunaan peturasan. Peturasan, jamban, kakus, toilet, dan WC artinya sama. Peturasan menjadi sarana pokok dalam keluarga untuk membuang air besar. Peturasan biasanya terdapat di dalam kamar mandi. Tetapi ada juga peturasan yang terpisah dengan kamar mandi. Peturasan biasanya mudah bau dan kotor. Oleh karena itu, sarana ini harus dijaga kebersihannya dan digunakan sebagaimana mestinya. Macam-macam peturasan dan cara penggunaannya. Macam peturasan lebih dari suatu. Cara penggunaannya setiap peturasan juga berbeda-beda. Oleh karena itu, kamu harus mengenal jenis dan cara penggunaannya. Peturasan leher angsa. Pipa saluran peturasan ini melengkung, berbentuk leher angsa. Pipa saluran tersebut menyalurkan kotoran menuju septic tank. Bagian atas saluran selalu digenangi air. Kegunaannya untuk menahan bau tinja agar tidak keluar pipa, sehingga bau tidak menyebar. Peturasan leher angsa terdapat 2 jenis, yaitu jongkok dan duduk. Peturasan jongkok digunakan dengan cara jongkok. Setelah memakainya, kotoran disiram dengan air hingga bersih menggunakan air ember dan gayung. Peturasan duduk di bagian belakang atas biasanya terdapat tabung berisi air. Di tabung itu terdapat semacam keran. Bila diputar, maka airnya keluar. Air keluar menghanyutkan kotoran masuk ke pipa pembuangan. Jadi cara menyiram kotorannya tidak dengan air gayung atau ember, tapi ada juga peturasan duduk yang menggunakan air gayung dan ember. 2. Peturasan cemplung. Mengapa dinamakan peturasan cemplung? Karena kotorannya melalui pipa langsung menyemplung ke bak penampungan. Peturasan ini tidak perlu disiram dengan air banyak. Untuk mengurangi atau menahan bau, peturasan ini dilengkapi tutup. Tutupnya dibuka apabila hendak dipakai, ditutup kembali bila sudah selesai. Selain itu, peturasan ini dilengkapi pipa udara. Pipa udara ini menghubungkan bak penampungan dengan udara tingginya kira-kira 2 meter. Kebersihan peturasan. Peturasan ataupun kamar mandi harus selalu bersih. Kalau kondisinya kotor, sudah tidak rapi, pasti tempat tidak baik bagi kesehatan. Selain bau tidak sedap, juga menjadi tempat bersarangnya kuman penyakit. Oleh karena itu, kamu harus selalu menjaga kebersihannya. Cara menjaga kebersihan peturasan tidaklah sulit. Kamu juga bisa mengerjakan di antaranya. 1. Setelah selesai memakai peturasan harus disiram bersih. 2. Ruangannya diusahakan selalu mendapatkan udara segar atau dari ventilasi. Bila ruangannya sempit dan pengap, dipasang pengharum ruangan dan lantai. 3. Ruangannya juga diusahakan mendapat penerangan atau cahaya lampu yang cukup. 4. Minimal seminggu sekali lantai peturasan disikat dan dibersihkan dengan cara cairan pembersih lantai. 5. Tidak ada air yang selalu menggenang di air. 6. Di dalam bak selalu tersedia air bersih. Baik, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.